pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Namun ketika kita berdiri di atas dasar yang kokoh, maka masalah itu takkan sanggup menggoyahkan kita. Mari kembali pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita selalu berharap. Kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang istirahat kami tadi malam. Terima kasih banyak Bapa. Di hari yang baru ini Engkau memberikan kami kesempatan dan harapan-harapan yang tidak pernah mengecewakan daripada-Mu. Bapa, di pagi hari ini kami rindu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan terus mengisi hati dan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan terus membimbing hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah awas hati-hati jatuh. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin masih ingat pesan ayah dan ibu ketika kita masih kecil, dimulai dari kita belajar berjalan sampai akhirnya kita mulai bisa berlari kecil dan kita mulai belajar naik sepeda. Kata-kata yang sering mereka sampaikan, awas hati-hati jatuh. Mereka sangat sayang kepada kita, mereka tidak ingin kita terluka dan merasakan sakit. Mereka menjaga kita dengan sangat ekstra. Dalam kehidupan kita secara rohani, Bapa di surga juga tidak menghendaki kita jatuh. Sebab kejatuhan secara rohani akan berakibat sangat fatal. Banyak orang yang merasa kuat, merasa tidak akan mungkin jatuh dalam dosa. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Setiap orang tanpa terkecuali harus waspada. Tidak ada satupun orang yang kebal terhadap dosa. Lantas bagaimana dengan hamba Tuhan yang paham dan mengerti firman Tuhan dan sering mengkhotbahkan firman Tuhan kepada banyak orang? Hal ini juga berlaku buat hamba Tuhan karena hamba Tuhan juga manusia. Apa yang Alkitab ajarkan pada kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Setiap kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Injil Matius 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang menjadi kelemahan bagi banyak orang adalah seringkali kita lengah, sehingga hal ini menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Kita lengah apalagi di saat kita berada di zona nyaman. Kita jarang berdoa karena konsep kita salah. Kita berdoa hanya jika dalam keadaan kepepet. Kita hanya menjadikan Tuhan sebagai bumper, cadangan, backup, dan kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Kita hanya berdoa kalau ada butuhnya, atau lebih tepatnya doa itu hanya minta-minta sama Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita berjaga-jaga dan berdoalah. Artinya, all the time kita melekat pada Tuhan. Doa menjadi sarana komunikasi antara kita dengan Allah. Bukan hanya kita yang berbicara kepada Allah untuk menyampaikan segenap kerinduan, tapi Allah juga berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan pesan-pesannya melalui Roh Kudus. Kedekatan kita kepada Allah membuat kita peka untuk mendengar arahan Tuhan. Sehingga kita dicegah untuk jatuh dalam dosa oleh karena keputusan yang salah. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyombongkan diri dan berkata, aku tidak mungkin jatuh. Rasul Paulus sudah ingatkan kita, roh memang penurut tetapi daging lemah. Baru-baru ini saya mendengar kesaksian yang mengerikan. Ini terjadi di salah satu sekolah teologi, di mana di sekolah ini para mahasiswa sedang mengikuti serangkaian proses dan pembelajaran untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Tujuannya tentu saja bukan hanya mengisi otak untuk banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi juga pembentukan sikap hati sebagai seorang hamba Tuhan. Di sekolah ini lingkungannya sangat kondusif. Setiap pagi ada ibadah bersama. Setiap hari mereka juga mendalami tentang teologi.
Mereka ada di lingkungan asrama yang sangat nyaman untuk sama-sama bertumbuh dalam iman. Namun iblis tidak tinggal diam. Dengan agresif dia mencari mangsa. Oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang selanjutnya terjadi? Di sekolah ini ada sepasang muda-mudi yang cinta lokasi, namun karena tidak dapat membendung hasrat, mereka berkali-kali melakukan hubungan seks di kebun kampus yang hanya diterangi oleh lampu yang remang-remang. Perbuatan mereka tertangkap kamera CCTV. Akhirnya mereka mendapat sanksi atas perbuatan asusila yang telah mereka lakukan. Mereka telah jatuh dalam dosa perzinahan. Tuhan mau siap kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan lengah, jangan berikan iblis kesempatan untuk memperdaya kita dan membuat kita jatuh dalam dosa. Pertanyaan yang sering kali muncul, roh memang penurut tetapi daging lemah. Berarti persentase untuk kita jatuh dalam dosa akan lebih besar dong ketimbang kita bisa kuat menghadapi pencobaan dari iblis. Jawabannya tidak, karena kita bisa luput dari pencobaan bukan karena mengandalkan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita dengan luar biasa. Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kekuatan dari Allah itulah yang memampukan kita untuk tidak terlena oleh keinginan daging dan tawaran duniawi yang dapat membawa kita kepada kejatuhan. Dalam Galatia 5 ayat 16, Rasul Paulus memberikan nasihat buat jemaat di Galatia dan juga bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sehebat apapun seseorang dalam jabatan atau karir, maupun dalam status sosialnya, kalau tidak hidup dalam Tuhan, maka akan rentan untuk jatuh dalam dosa. Contohnya, Simson, ia adalah salah satu hakim bangsa Israel yang paling terkenal. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan seorang perempuan Sundali Gaza. Daud, ia adalah raja Israel terbesar di sepanjang masa, namun Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Tuhan tidak ingin kita mengalami kejatuhan dalam dosa. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami berjaga-jaga dan berdoa agar kami tidak jatuh. Bapak, ada banyak godaan di sekeliling kami yang sangat berpotensi untuk membuat kami jatuh. Namun kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kami percaya kekuatan yang Allah berikan buat kami, memampukan kami untuk tetap bertahan menghadapi setiap godaan, pencobaan, ataupun apapun yang ada di sekeliling kami yang membuat kami tergiur. Bapak, kami percaya Roh Kudus dalam hati dan hidup kami membuat kami tetap berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, tolong kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk terus Tuhan ajar kami berjalan di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.